Iya, saya tentu saja menyambut baik adanya tim, baik internal maupun dari luar. Cuma pertama kita harus, menurut saya masalah Polri sudah sangat mendalam, masuk sangat sangat dalam dan itu terkait dengan kultur ketika masih bergabung bersama TNI ya Pak. Tadi juga disebutkan ini dosa sejarah saya pikir, dan jangan lupa polisi terpisah dari TNI bukan karena memisahkan diri, tapi hasil jeripayah masyarakat sipil, masyarakat Indonesia, mahasiswa yang jadi korban. Dan karena itulah Polri bisa terpisah dari cengkraman TNI dan kita tahulah kisahnya pada waktu itu. Jadi harusnya Polri berterima kasih dan membalas jasa masyarakat termasuk mahasiswa. Nah, kemudian kenapa saya katakan ini dosa sejarah? Karena kemudian kalau kita lihat rekrutmennya, pendidikannya, dan kenaikan pangkatnya itu masih seperti membentuk semangat korps, kemudian ada kepatuhan, ada faksi-faksi, ini masih seperti jalur militeristik gitu ya, bukan karena kemampuan dari orang per orang. Karena itu saya menemukan juga satu dua anggota polisi yang sangat cemerlang tapi ya pangkatnya sebegitu-begitu aja. Begitu. Kemudian kita tahu karakter yang masih ketinggalan dari TNI adalah satuan khusus. Misalnya BRIMOB. Ya, jadi kalau saya ke kantor polisi dulu, yang paling ngeri itu BRIMOB, ya, udah bendera besar, pakai motor tinggi, dan kalau kita lihat dalam kasus-kasus demonstrasi banyak yang menjadi korban BRIMOB. BRIMOB perlu kita evaluasi, apakah betul polisi yang memiliki karakter sipil ini masih mau mempertahankan satuan-satuan khusus. Kalaupun masih mau mempertahankan satuan-satuan khusus ini, bagaimana pendidikannya, kapan dia diturunkan, dan dalam jangka apa. Saya tahu bahwa ada peraturan Kapolri tentang penanganan kekuatan bersenjata, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, 1 sampai 6, boleh menggunakan senjata sampai kapan. Tapi kalau kita lihat penanganan demonstrasi akhir-akhir ini, itu belum masa masih anteng, masih tenang, itu pasukan-pasukan khusus yang berpakaian khusus sudah siap di belakang, mau ngapain ini gitu. Itu saya perhatikan sejak tahun 2019 setidak-tidaknya. Dan kultur sebagai dosa sejarah ini ya tadi ya penanganan demonstrasi. Kalau kita lihat Undang-Undang 998 tentang penanganan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ini sebetulnya adalah undang-undang pertama sejak reformasi. Ini adalah tonggak yang mengatakan kita bukan lagi di masa otoritarian ya, kita bukan di masa Orde Baru ya, kalau aksi langsung masuk penjara. Demonstrasi di undang-undang ini adalah hak, karena itu tidak perlu minta izin, hanya memberitahu, dan apa yang diberitahu adalah berapa lama dan jamnya berapa. Artinya apa? Penalaran hukumnya adalah orang bebas mau demonstrasi kapan saja asal memberitahu. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan kenapa harus memberitahu, agar polisi bisa membantu mereka mengamankan demonstrasi. Jadi harusnya polisi bertindak untuk mengamankan demonstrasi, karena demonstrasi adalah hal yang paling sederhana dan hal yang paling sehat dalam negara demokrasi. Yang kedua yang saya khawatir soal begitu dalamnya masalah-masalah Polri adalah tentang penegakan hukum. Di dalam hak asasi manusia ada yang namanya jaminan ketidakberulangan. Kalau di dalam kondisi saat ini saya bisa katakan ada jaminan keberulangan. Apa jaminan keberulangan? Yaitu jaminan keberulangan penyiksaan. Jadi kita tahu ada kasus Kemat dan David yang dituduh membunuh Asrori tahun 2008, dan kemudian Rian Jombang bilang saya loh yang ngebunuh. Padahal si Kemat dan David udah bilang kami disiksa ketika di pengadilan dan tidak ada yang mendengarkan mereka. Akhirnya mereka dibebaskan di dalam peninjauan kembali karena diperiksa menggunakan tes DNA, memang betul Rian yang membunuh. Kemudian pengamen Cipulir 2013, kemudian Fikri 2021. Mau sampai berapa lama ini terus berulang? Jaminan keberulangan juga adalah soal menghalang-halangi bantuan hukum. Saya nggak perlu cerita, datanya sudah bertebaran di berbagai media. Dan juga jaminan yang keberulangan yang lain tadi yang disebutkan oleh Pak Mahfud soal bukti yang hilang atau mencurigakan. Saya mau mengulang peristiwa di C. Pak Kiki pasti sangat ingat ini, di C yang dituduh Pak D yang dituduh membunuh di C, gitu ya. Dan waktu itu pemeriksa forensiknya mengatakan kok luka korban gak sesuai sih dengan barang bukti. Dalam kasus Novel Baswedan di tahun 2000-an dikatakan kok ada diindikasikan ada yang dihilangkan karena botol menampung air keras tidak dihadirkan di persidangan. Jadi dari zaman Orde Baru
sampai zaman Novel Baswedan menjadi korban, perilakunya masih sama. Dan yang kemudian yang terakhir di soal jaminan keberulangan adalah soal menyita buku. Waktu kasus Novel Baswedan, majalah Tempo disita. Apakah dengan membaca majalah Tempo kita bisa menjadi penjahat? Pertanyaan saya. Dalam kasus Del Pedro yang dituduh menggerakkan anak-anak berdemonstrasi, buku juga disita. Dan tanggal 17 September 2025 Polda Jabar menyita novel Pramudia Anantatur. Seorang sastrawan besar Indonesia yang diakui dunia. Jadi peradaban Indonesia yang diakui dunia disita karena dianggap bisa membuat orang atau dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Nah, saya tidak mengerti mengapa di tahun 2025 literasi tentang sastra ini tidak dimiliki oleh para penyidik yang menyita bukti itu. Dan sebetulnya menurut saya lebih dari itu, penyitaan buku ini sebetulnya mencerminkan alam bawah sadar bahwa polisi ternyata masih terjebak di dalam skema Orde Baru, bahwa mereka adalah bagian dari aparat pemerintah, bukan aparat negara seperti menurut konstitusi, aparat pemerintah yang tugasnya memata-matai warga atau menindak pikiran orang. Kenapa saya bilang menindak pikiran orang? Karena yang disita buku. Buku tidak bisa membunuh orang. Kalau di dalam hukum acara pidana, untuk melakukan tindak pidana harus ada permulaan pelaksanaan. Apakah orang membeli racun dia akan melakukan pembunuhan? Atau dia membeli pisau dia bisa melakukan? Apakah ketika orang membeli pisau dia bisa ditangkap? Ya tidak, karena saya bisa potong mangga. Apakah kalau saya petentengan bawa pisau tadi saya akan membunuh orang? Ya tidak, karena itu ada undang-undang darurat membawa senjata tajam. Kalau saya masuk ke rumah orang tengah malam, kemudian membawa pisau itu, kemudian saya tidak tertangkap, kemudian saya nyesel nih, saya nggak tega lihat mukanya, saya pulang lagi, itu nggak dihukum di dalam hukum Indonesia, karena dia membatalkan sendiri percobaannya. Jadi kita bayangkan kalau ada orang membaca buku kemudian ditangkap dan itu disita, kita mau jadi negara demokrasi kah? Gitu, dan itu yang dilakukan polisi. Yang bagian yang ketiga, saya juga mau menyoroti tadi Pak Mahfud bilang soal melakukan berbagai kejahatan. Jadi dalam catatan publik memang banyak polisi melakukan kejahatan dan banyak juga polisi yang mencoba menghalangi rekannya. Saya pernah dengar cerita juga bagaimana polisi yang mencoba menghalangi rekannya melakukan kejahatan kemudian terluka juga atau tidak naik pangkat. Saya pikir kita harus mengubah kultur sehingga hanya polisi yang paling jujur, hanya polisi yang paling cemerlanglah yang menjadi Kapolri dan menjadi jajaran yang tertinggi. Nah, yang kedua terakhir yang saya mau soroti adalah jangan-jangan polisi ini kita berikan beban yang tidak perlu. Jadi dia tidak fokus. Kasihan juga misalnya memberikan izin konser. Untuk apa polisi diberikan tugas itu? Apakah tidak bisa ada institusi lain? Begitu ya, kenapa kita merendahkan polisi? SACC kamu boleh konser, untuk apa? Apakah kita masih zaman Orde Baru lagi-lagi? Bahwa musik Orde Lama bahkan, karena Orde Lama lah yang menangkap pemusik kan, gitu. Kus Plus kan ditangkap oleh Orde Lama dengan alasan itu rock and roll, ke barat-baratan. Dan juga soal SIM. Untuk apa polisi mengeluarkan SIM? Bukankah itu menjadi dia yang mengawasi, dia yang menerbitkan, serahkan saja kepada yang lebih berwenang. Nah yang terakhir, semua ini bisa terjadi karena soal pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan menurut saya Kompolnas dengan segala hormat, dengan segala usaha mereka belum menjadi pengawas eksternal karena ada ex officio pejabat-pejabat di dalamnya termasuk kepolisian, polisi sendiri, Kapolri sendiri. Nah soal pengawasan internal ini juga menarik karena kita tahu, saya nggak tahu yang sekarang tapi terakhir saya baca Kadif Propam selalu lebih rendah daripada Kabar Reskrim ya pangkatnya. Saya pernah datang sendiri ke Propam mau melaporkan Kabar Reskrim dan tergopoh-gopoh datanglah Kadif Propamnya padahal saya nggak minta ketemu Kadif Propam. Intinya Propam ini susah mau nerima laporan kok yang mau ditulis adalah atas lebih tinggi jabatannya Kabar Reskrim. Tapi kalau nggak diterima ini ada orang ngadu, jadi lama di situ berdebat. Padahal kalau kita lihat KPK misalnya, pimpinan KPK sudah berapa orang itu pernah kena sanksi etik. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa Kapolri atau Kabar Reskrim terkena sanksi etik atau Kejaksaan Agung misalnya terkena sanksi etik. Tapi pimpinan KPK bisa. Nah, bagaimana pengawas internal bisa melakukan ini? Itu saya pikir
akan berat sekali, tapi bukan berarti tidak mungkin karena sudah pernah terjadi di Republik Indonesia ini. Nah, sebagai yang sangat terakhir kesimpulan saya, dari berbagai kasus dan jaminan keberulangan kita bisa tahu bahwa tidak tepat mengatakan ini oknum. Saya pikir kasihan oknumnya, dalam arti kasihan nih anggota polisi. Saya yakin banyak anggota Polri datang menjadi polisi itu dengan cita-cita luhur. Saya ingin membela negara, saya ingin menegakkan keamanan, ketertiban, menegakkan hukum. Tapi kemudian seperti Sambo, dia diajak sama atasannya, kamu ikut saya ya bunuh orang yang adalah polisi juga. Kalau enggak saya akan kena begini-begini. Jadi ini bukan oknum, ini sistemik. Karena begitu anggota Polri itu pindah ke institusi lain, menjadi dosen, yang saya punya teman, juga dosen yang dari kepolisian, dia pindah ke KPK, tiba-tiba dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi orang yang hebat, menjadi penyidik yang hebat. Berarti ini sistemnya yang masalah, bukan oknumnya.